Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaya Fika Mareka. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Diploma 4 Teknologi Aquaculture Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Dalam memenuhi persyaratan pada PDD UKPP bidang pengajaran, pada kesempatan ini saya akan menayangkan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah Kewirausahaan Terapan. Kewirausahaan Terapan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh taruna pada semester 3 dengan bobot 3 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Kewirausahaan Terapan ini adalah taruna mampu mewujudkan ide bisnis dalam bentuk produk atau jasa menjadi proposal yang komprehensif dan siap untuk dijalankan sesuai dengan prinsip mutu kelautan dan perikanan. Penilaian pada mata kuliah Kewirausahaan Terapan ini sudah disesuaikan dengan penilaian pada Dirjen Dikti, yaitu terdiri atas 6 item. Yang pertama yaitu nilai partisipatif, nilai tugas, nilai praktek, nilai UTS, nilai UAS, serta nilai kuis. Berikut saya tayangkan video pembelajaran pada mata kuliah Kewirausahaan Terapan pada pertemuan ke-6, yaitu dengan materi strategi pemasaran untuk memulai bisnis. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Kewirausahaan Terapan ini. Kita kali ini masuk di pertemuan ke-6 dengan materi strategi pemasaran untuk memulai bisnis. Nah, minggu kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang konsep pemasaran. Kalau minggu kemarin kita hanya fokus di apa itu manajemen pemasaran, apa itu pemasaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di bahasan strategi pemasaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di bahasan strategi pemasaran. Nah, misalnya kita mempunyai produk nih, kalian kan sudah dibentuk, sudah disusun untuk tim kewirausahaan, di mana tim ini harus membuat produk. Nah, salah satunya kita nanti akan belajar bagaimana menyusun strategi pemasaran untuk produk yang sudah kita punya gitu. Nah, ide bisnisnya kan sudah tertuang dalam produk. Nah, bagaimana memasarkan produknya nanti? Nah, ini kita belajar strateginya pada hari. Kita pada pertemuan harga ini itu ada yang dilakukan. Apakah harga support? Apakah kita langsung dulu tentang konsep pemasarannya kembali? Kemudian yang kedua, bauran pemasaran. Yang ketiga, segmentasi, targeting, positioning dalam pemasaran. Kemudian yang keempat, perencanaan pemasaran terintegrasi, dan terakhir presentasi. Kemudian selanjutnya kita bahas konsep dasar pemasaran. Nah, seperti kita singgung lagi kembali ya, apa sih pemasaran? Nah, pemasaran ini tidak hanya sekedar menjual produk. Pemasaran itu apa? Lebih kompleks lagi ya. Penjualan adalah bagian dari pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan, mulai dari perencanaan, kemudian cara beli, kalau misalnya kan ternyata distribusi. Jadi dalam konsep ini sudah tertera strateginya sebenarnya. Dari pengertian pemasaran di sini sudah tertera strategi pemasaran tersebut, mulai dari harganya, promosinya, kemudian bagaimana menciptakan pertukaran yang bisa memuaskan tujuan individu dan organisasi. Nah, sebagai tujuan kita pastinya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian, apa sih yang membuat pembeli tertarik pada produk tertentu? Nah, yang pertama itu pasti konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik. Itu pastinya ya. Mungkin dia punya konsumen pengen tahu nih, dia beli produk ini nilai apa yang dia peroleh. Kemudian nilai di sini dalam arti manfaatnya dia sebanding nggak dia peroleh. Apakah bisa tidak sudah menurut kerjaan gitu kan? Oh, ternyata konsumennya ini maunya apa? Nah, dengan harga 10.000 ini istilahnya worth it nggak dia pakai produk ini, dia beli produk ini, dia konsumsi produk ini. Selanjutnya manfaat. Nah, manfaatnya apa? Seperti fungsi produk, kepuasan, kemudian emosionalnya seperti apa, kemudian bagaimana cara dia memperolehnya, effortnya. Kemudian terakhir ada biaya. Nah, pembeli yang puas akan memahami bahwa manfaat dari pembelian melebihi biayanya. Jadi
misalnya, ataupun dia harganya tinggi nih, tapi dia memperoleh manfaatnya lebih besar, atau mungkin dia pertama kali dia beli ternyata sold out, beli kedua ternyata sold lagi, ya ketiga dia beli ternyata dia dapat. Nah itu kan effort dia tuh, dia merasa puas untuk membeli produk tersebut. Nah, 3 bagian penting dalam proses pemasaran. Yang pertama itu kita harus orientasi kita adalah konsumen. Kemudian yang kedua, ini bisa dilihat dari konsepnya dari organisasi internal kita sendiri, dari usaha kita sendiri. Kemudian yang ketiga dari profit. Kemudian selanjutnya kita harus marketing. Kita mentargetkan apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu, apa sih yang diinginkannya. Nah, kita sebagai penjual bagaimana mencukupi kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua, menentukan kelompok pembeli sebagai sasaran penjualannya. Nah, nanti ini kita bahas di segmentasi ya, ada kelompok pembeli. Nah itu bagaimana kita fokusnya di konsumen, kita bagi, kita kelompokkan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, organisasi kita atau pengelolaan kita sendiri seperti apa. Nah di usaha kita lakukan riset. Nah kita lakukan riset sebelum kita memasarkan produk. Ini adalah definisinya. Yang pertama itu segmentasi pasar, itu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan karakteristik seperti apa. Nah itu kita riset dulu, kita lakukan penelitian dulu. Kemudian yang terakhir profit, itu menentukan dan melaksanakan strategi terbaik mulai dari kualitas, model hingga harganya. Ini untuk mendapatkan profit ya. Nah selanjutnya tadi konsep, kita lakukan bauran pemasaran. Itu ya contohnya. Kemudian tahapannya, ini adalah tahapannya. Sebenarnya yang pertama bauran pemasaran, kemudian nanti yang terakhir kita membahas strateginya STP, yaitu segmentasi, targeting, sama positioning. Nah, pertama kita lihat dulu bauran pemasaran. Nah, apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran. Dalam hal ini konsumen ya. Kemudian atau target pasar yang kita tuju, atau target yang akan kita tuju. Ini menjadi 7P. Nah, ada price, product, promotion, place, ada tambahan 3 lagi yaitu people, process, physical, environment atau evidence. Nah, dalam pertemuan ini kita bahas basicnya dulu karena berhubung kita kan baru pertama kali bahas bauran pemasaran, kita hanya fokus bahas 4P dulu aja. Nah, di produk itu ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Itu ya contohnya. Kemudian pertama itu tahapannya. Ini adalah tahapannya. Ini beda sama PPG-nya ya. Segmentasi targeting positioning itu yang pertama kali segmentnya adalah segmentasi harus keluarnya. Kemudian yang kedua teknologi produknya kita gunakan dalam membuat produk itu seperti apa? Apakah menggunakan teknologi terkini atau tidak? Yang ketiga yaitu usefulness atau kemanfaatan. Konsumen beli produk ini, dia memperoleh manfaatnya seperti apa? Bisa kita jual, kita punya ide bisnis untuk membuat produk pakan ikan dengan antioksidan, itu contoh. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk agar ikan memiliki kulit tampak luar yang bersinar. Biasanya untuk kalau pakan ikan yang punya antioksidan, biasanya untuk ikan koi ya. Nah, di luarnya nanti kelihatan ikan koi itu lebih bersinar gitu. Nah, itu manfaat yang diperoleh. Kemudian yang keempat ada kenyamanan. Nah, bagaimana konsumen setelah menggunakan produk kita, mengkonsumsinya, dia punya efek nyaman. Oh, ternyata enak ya, nyaman. Ataupun dia menggunakan produk, oh ternyata produknya nyaman kok dipakai. Ataupun kita tadi beli pakan, kita jual pakan ikan tadi yang ada antioksidannya, kita punya ikan koi, oh beneran ternyata ikan koi kita jadi kulitnya makin bagus gitu, jadi makin bersinar gitu. Kemudian yang kelima ada value atau nilai. Nah, nilai produknya seperti apa gitu. Kemudian ada kualitas yang kita tawarkan seperti apa, apakah kualitas kita sama dengan pesaing atau kualitas kita lebih tinggi dari pesaing gitu. Nah, kemudian ada packaging atau kemasan. Nah, beda ya kalau desain sama kemasan. Kalau kemasan lebih bentuk ke luarnya, bungkusannya. Nah, bungkusannya seperti apa? Apakah bungkusannya pakai aluminium foil ataupun kalau untuk makanan ya, ataupun kalau kita pakai biasanya plastik ya, plastik. Kemudian kalau untuk ada pakai kertas, kotak segala macamnya gitu tuh kemasan. Kemudian branding. Nah, brandingnya seperti apa? Merek yang kita punya itu bagaimana gitu?
apakah merek ini mudah dikenal. Misalnya kalau konsumen beli pakan, nah mereka ingatnya oh pakan ini yang lebih bagus gitu, mereka ingatnya logo kita, merek kita gitu. Kemudian terakhir aksesoris, apa aja produk-produknya. Nah bisa produk ide bisnis kita adalah obat bius. Nah obat bius apakah disertai dengan alat suntikannya atau gimana, atau alatnya saja gitu. Nah itu aksesoris atau pelengkapnya dari produk kita. Selanjutnya kita membahas price. Nah price ini ada beberapa macam. Yang pertama itu skimming, peluncuran. Ketika kita melaunching produk kita, nah itu bagaimana harga yang kita kasih. Apakah harganya sesuai dengan perhitungan kita? Perhitungan kita kan biaya produksi ya, produksi kemudian ditambah keuntungan yang ingin kita peroleh, itu harga yang kita tentukan. Apakah harga di awal ataukah kita langsung kasih harga promo gitu. Kemudian yang kedua ada penetrasi. Penetrasi ini maksudnya misalnya kita masih harga segini sekarang 50.000 misalnya harganya. Ternyata bulan depan kita mau coba nih harganya kita kasih promo 40.000. Nah itu kita kasih penetrasi ke promo gitu. Kemudian bulan depan kita naikin lagi. Jadi harganya berubah dengan pantauan waktu tertentu gitu. Kemudian selanjutnya kita target marketing, kita mentargetkan, kita mengembangkan pilihan yang sudah ada tadi, kita tunjukkan lagi segmen pasarnya yang. Nah ini kalau price game itu harga awalnya tinggi kemudian diturunkan karena apa? Ini biasanya kita punya produknya sudah, mereknya sudah kuat, jadi awalnya itu bulan berikutnya bisa kita turunkan gitu. Itu bisa mempengaruhi konsumen nantinya, bisa konsumen kita bisa jumlahnya lebih banyak. Nah kelebihannya apa? Kelebihannya kalau yang skimming ini marginnya tinggi, kalau segmennya tepat, kemudian BEP-nya juga lebih cepat gitu. BEP apa? Break, betul. BEP adalah break even point. Contohnya kalau sekarang itu Apple ya, Apple harganya bisa dia naruh setinggi mungkin karena dia sudah dapat merek, sudah brandingnya sudah kuat gitu. Jadi orang berapapun harganya kayaknya pasti dibeli gitu ya, iPhone ya, yang merek series terbaru tiap tahun pasti ramai yang beli. Nah ini penetrasi tadi kita jual dengan harga rendah, kemudian kita naikkan. Nah kelebihannya apa? Itu bisa cepat diterima oleh pasar. Nah peluangnya bisa mendapatkan banyak pelanggan, tapi bisa jadi kedepannya juga kehilangan pelanggan karena harganya bisa kembali ke awal lagi. Nah ini yang psikologikal, kita main di label angka harganya. Bisa harganya 999. Nah kalau kita kan lihatnya kan sebagai konsumen, oh harganya masih 900-an, pasti bisa dibeli. Ternyata realnya kan harganya sampai 1000 sebenarnya kan, 1000 gitu, belum pajak segala macam itu nanti. Kemudian selanjutnya kita target market, kita menjual, mentargetkan produk kita, mengembangkan misalnya angkanya sudah ada sama B, kita tunjukkan lagi, kita kasih harga pilihan itu misalnya kalau harganya itu sebenarnya targetnya kita pilih yang harganya 13 kita akan membagi 5 market positioning, tapi kita jual itu akan melalui kita kembangkan strategi gimana memainkan harga dari paket. Nah selanjutnya promotion. Nah promotion ini yang pertama bisa kita pakai dengan penawaran khusus. Bisa dalam kita nih produknya baru, kita tawarkan dengan beli segini, dengan beli berapa paket, 10 paket, nantinya diantar langsung ke rumah gitu. Misalnya kalau kita beli pakan ya, dengan beli pembelian 10 kilo langsung diantar ke rumah gitu, tidak perlu orangnya, jadi tinggal antar ke rumah aja. Itu penawaran khususnya, itu contohnya. Kemudian yang kedua ada advertising atau iklan.
dia bagiin tuh ada leafletnya terkait HP, harganya berapa gitu. Kemudian 6 ada free gift atau hadiah. Nah, promosinya misalnya kita beli produk ini, beli paket, misalnya gratisnya adalah obat biusnya gitu. Jadi ada mungkin kita menyelipkan produk baru kita lainnya di pembelian produk yang lama gitu. Kemudian yang ketujuh ada persaingan. Nah, gimana caranya kita bersaing dengan pesaing kita, bagaimana konsumen itu membeli produk kita lebih banyak dibandingkan produk pesaing, bagaimana kompetisinya seperti apa, apakah produk kita itu memang bisa satu-satunya yang cuma bisa dibeli konsumen, maksudnya dalam hal ini memonopoli ya, mungkin kriterianya mirip-mirip, tapi ada yang beda dari produk kita, gimana caranya konsumen itu bisa beli produk ini. Kemudian ada juga fitur, nah itu ada yang kita katakan apa sih harga di awal. Nah, promosi itu tidak sekedar promosi sebenarnya, intinya adalah bagaimana membuat produk konsumen itu sadar akan keberadaan produk kita gitu intinya. Nah, terakhir adalah place. Nah, place ini bagaimana caranya. Nah, jadi bagaimana caranya beda ya. Bagaimana caranya kita mengantarkan produk kita sampai ke tangan konsumen. Kalau di pemasaran kita mengenal ada namanya rantai pemasaran. Jadi bagaimana dari penjual, dari produsen itu sampai ke tangan konsumen. Apakah rantainya panjang atau pendek? Pendek itu dari penjual, produsen itu langsung ke konsumen. Ada juga rantainya misalnya dari produsen ke distributor dulu, ke pengecer, baru ke konsumen. Ada beberapa tahapan. Nah, di place ini, di distribusi ini, kita mengenal berbagai cara kita menjualnya. Yang pertama itu eceran. Kalau eceran pastinya dari produsen, penjual itu langsung ke konsumen, itu langsung ke konsumen. Kemudian yang kedua, wholesale atau besar-besaran. Dia memang naruh jualnya secara ke distributor atau langsung ke bukalapak besar-besaran gitu. Dia bikin, mungkin dia di tokonya dia buka toko, ataupun dia di pabriknya itu jual gitu, ada kelompok jualan langsung di pabriknya. Kemudian ada mail order, pesanan lewat surat. Nah, bisa jadi misalnya kita ada yang order lewat di email, atau sekarang kan nggak zaman lagi ya di email ya. Sekarang pakainya internet, by WA. Saya mau pesan produk ini, oh siap nanti diantar gitu. Nah, itu by WA sekarang, by WA, by media sosial yang banyak ya, bisa DM Instagram dan segala macamnya. Kemudian ada penjualan langsung. Nah, distribusi yang place dalam penjualan langsung ini kita langsung ke konsumen. Jadi sama mirip ke eceran, tapi dalam hal ini sistemnya dia bisa buka dari pabriknya dia jual, ataupun dari tokonya dia jual langsung ke konsumen. Jadi penjualannya secara langsung. Kemudian ada dari orang ke orang. Jadi bisa jadi dia menggunakan sales juga penjualannya. Kemudian dari orang ke orang ini, dari sales ke orang, kemudian orang tersebut jual lagi, menginformasikan lagi, mempromosikan lagi ke orang lain untuk membeli. Kemudian ada multi channel, ini bagaimana berbagi saluran ya, macam caranya. Nah, intinya place itu adalah sarana di mana produk dan jasa itu dari produsen sampai ke konsumen. Gimana caranya produk kita tuh diakses, intinya diakses, dan bagaimana dijangkau oleh konsumen, itu yang place, intinya itu. Jadi semakin banyak tempat yang mudah untuk mendapatkan atau membeli, maka semakin baik bagi bisnis. Semakin baik dalam hal ini berarti kan semakin banyak produk yang terjual. Produk yang terjual intinya kan nanti ke keuntungan pastinya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas boran pemasaran. Selanjutnya kita ke segmentasi, targeting, dan positioning, atau bisa dikenal umumnya ada istilahnya STP, singkatannya. Nah, pada pasar yang besar kita punya macam-macam kriteria pembeli pastinya ya. Kriteria pembeli ada yang motifnya beda, lampunya beda, CV-nya beda gitu. Kemudian kebutuhan keinginannya juga berbeda-beda. Maka dengan dasar ini, dengan kriteria berbagai macam ini sebenarnya sulit gitu bagi suatu usaha untuk melayani seluruh konsumen sebenarnya. Tapi kan tergantung lagi tipikal produk kita seperti apa. Nah, ini adalah latar belakang segmentasi. Nah, sebelumnya pasar itu membagi kebutuhan sama keinginan. Nah, ternyata relatif sama gitu, kebutuhan keinginan sebenarnya sama gitu. Kemudian kita ciptakan produk massal.
produk yang seluruh konsumen bisa gitu, bisa beli. Kemudian kita belum ada segmentasi khusus, udah terserah misalnya yang beli ini memang semua usia, kemudian jenis kelaminnya tidak dibatasi, kemudian agamanya bebas kok yang beli siapa. Nah, dalam hal ini usaha kita, perusahaan itu menyusun strateginya masih umum. Nah, masih umum gitu. Nah, masih umum jadi belum terspesifikasi khusus. Nah, setelah adanya segmentasi, pengelompokan, nah dari pasar tadi mengelompokkan kebutuhan keinginannya apa, sebenarnya berbeda gitu. Kebutuhan sama keinginan. Beda ya, kebutuhan sama keinginan ya. Kalau kebutuhan kan benar-benar kita butuh gitu. Kalau kita tidak pakai berarti kan akan berakibat buruk mungkin bagi diri kita gitu. Nah ini keuntungan sama keterbatasan segmentasi pasar. Keuntungannya itu kita bisa mendesain produk itu lebih responsif sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, kita bisa tahu pesaing kita siapa. Kemudian yang ketiga, ini bisa menjadi peluang. Oh ternyata kebutuhan konsumen itu seperti ini gitu. Jadi kita bisa mengubah produk kita, menginovasi produk kita, dan itu menjadi peluang. Jadi produk niche ini adalah satu-satunya produk yang cuma bisa dibeli oleh konsumen. Kemudian menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Nah keuntungannya kita bisa punya produk yang lebih dari pesaing gitu. Jadi kompetitif sifatnya. Kemudian menentukan strategi komunikasinya efektif dan efisien. Oke, sekian materi saya pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan. Saya ingin bertanya Bu, kita adalah seorang penjual yang menjual suatu produk. Jadi di penjualan itu kan kita secara langsung membutuhkan diskon kalau buat jadi panikan atau pemanis buat penjualan kita dulu. Nah jadi sebaiknya tuh kalau kita memberikan diskon itu lebih baik kita tuh di awal gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh naikin harga dulu nih Bu, misalnya dari harga 20.000 jadi 40.000 itu, terus kemudian baru dipotong 50% menjadi harga normal gitu Bu. Atau dari awal kita harga 20.000 itu langsung dikasih diskon gitu Bu. Jadi kayak cuman dapat harga sekitar kurang jadi 2.000 atau 3.000 buat seenggaknya balik modal lah gitu. Nah jadi kayak gitu lebih baik yang mana gitu kalau misalnya kita lagi mengadakan cuci gudang. Kalau produknya dia sukai dan dia banyak memperoleh manfaat dari produk kita, pasti dia akan beli lagi berapapun harganya gitu kan. Tapi kalau jika misalnya produk itu tidak sesuai yang dia inginkan, dia pasti beralih lagi ke produk yang lain. Nah dalam halnya kalau dalam hal cuci gudang ya boleh aja ya, boleh aja misalnya kita naikkan harga sedikit kemudian kita kasih diskon. Tapi beda lagi konsepnya, memang cuci gudangnya memang bersihin memang harganya memang sengaja dibikin jatuh biar produknya habis gitu, tuh beda lagi. Ada juga yang kebijakan misalnya dia memang mau tutup total nih gitu, mau tutup total gitu, jadi istilahnya mau bangkrut, jadi nggak mau kan cuci gudang ya habisin. Kalau kayak Giant ya kemarin biasanya ya, Giant kan mau tutup habis tuh. Giant kan udah nggak ada lagi ya sekarang ya, tahu Giant? Supermarket Giant. Nah itu kan dulu ada ya, sekarang kan nggak ada lagi satupun, gerainya kan nggak ada lagi di Indonesia. Nah itu mereka cuci gudang sebelum tutup itu. Dan cuci gudang itu ya memang promonya habis-habisan gitu, bahkan harganya memang jauh dari harga yang sudah ditetapkan gitu. Itu memang tujuannya mungkin beda, perusahaan itu yang mungkin ialah memang rugi gitu, tapi mereka harus menghabiskan produk yang ada gitu. Beda hal lagi mungkin kalau masih pengen dapat keuntungan dari tersebut ataupun nutupin modal, pasti kan dia punya harga dasar sebenarnya. Harga dasar dia sebelum jual itu juga sudah punya sebenarnya dari harga jual. Harga dasar dia sebelum jual dengan harga yang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya udah ada gitu. Jadi masalah tergantung tujuan perusahaannya sih seperti apa. Kalau memang mau menghabisin produk yang mau dia harus jual habis gitu di bawah harga pasar. Ada itu tidak ada? Cukup, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup yang kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.